Taeyong buru-buru masuk ke dalam mobil. Dia melihat Yen masih menangis di sana. Coba sini aku lihat. Aku meminta izin untuk mengobati. Lelaki itu baru saja kembali dari apotek membeli salep luka untuk Yen. Ia mengambil selembar tisu membersihkan sisa darah yang hampir mengering dari sudut bibir. Yen meringis pelan merasakan perih di bibirnya. Lumayan juga efek samping dari tamparan berkaun. Sabar ya, ucap Taeyong. Aku harus kuat, tidak boleh mimisan hanya gara-gara ini. Anggap saja sedang mengobati. Chon Jung-guk. Taeyong terus mengulang kalimat itu dalam hati. Taeyong menaruh sedikit salep di ujung jarinya. Secara hati-hati mengoleskan. Apa terasa perih? Tanyanya. Yen mengeleng pelan. Untung saja aku tadi memutuskan untuk menunggumu di sana, ucap Taeyong. Coba kalau tidak, sudah pasti Yen akan sangat kebingungan. Terima kasih atas bantuannya untuk kesekian kalinya, balas Yen. Iya, sama-sama. Kita tunggu sebentar. Tadi aku sudah memesan kue kelari di sana karena apa sangat menyukainya. Itu juga menjadi langgananku karena rasanya yang enak. Tapi kita harus bersabar karena banyak antrian. Yen tidak menanggapi ucapan Taeyong. Sejak keluar dari rumah Yoongi, ia jadi sering bengong. Taeyong merasa mendesak. Yen tiba-tiba mengusap kasar bibirnya hingga luka itu kembali mengeluarkan darah. Kenapa kau melakukan ini? Seru Taeyong terkejut sembari menangkap tangan Yen di sana agar ia berhenti. Lihat, bibirmu kembali berdarah. Laki-laki Yen tak menanggapi dan kembali menangis. Kenapa kau menangis lagi? Sudahlah, ucap Taeyong. Aku merasa jijik dengan sendiri, seru Yen sembari menahan kesal. Memangnya ada apa dengan bibirmu? Jika terbakar lukanya, besok akan mengering dan berlangsung sembuh. Jadi kau tak perlu merasa jijik, ucap Taeyong salah paham. Bukan itu, lalu apa? Entahlah, selama 12 tahun menjalin hubungan, baru kali ini aku merasa tak sudi dengan Yoongi. Bahkan dari dia membuatku merasa kotor, jelas Yen masih dengan tangis. Hal buruk yang sudah lanjut terjadi, lebih baik dilupakan saja, hibur Taeyong. Tapi tangis Yen terdengar semakin nyaring. Sini, coba dulu lebih dekat padaku. Aku bisa menenangkanmu dengan pelukan hangat dan penuh kasih sayang. Taeyong modus, namun karena Yen tidak menolak, ya sudah teruskan saja. Taeyong memeluk Yen sembari mengusap lembut punggung gadis itu hingga tangisnya kembali reda. Taeyong tiba-tiba tertawa pelan. Kau seperti anak sekolah dasar ya. Yen menatap Taeyong dengan pandangan gagal paham dalam posisi mereka yang masih saling berbagi pelukan hangat. Apa salahnya kalau kalian saling menempel satu sama lain? Merasa kotor hanyalah perasaanmu semata, jelas Taeyong. Aku tahu, tapi aku merasa geli melakukan hal itu dengan calon suami orang. Yen masih merasa kesal. Dia juga mantan calon suamimu kan? Kala Taeyong. Aku membencinya dan tak merasa menyesal akan menikah dengannya. Yen kemudian menyadari ternyata dada bidang Taeyong adalah tempat yang nyaman. Terasa hangat dan terdengar detak jantung Taeyong yang tak beraturan karena ia tengah menahan rasa gugup. Memang sudah waktunya bagimu bangkit dari keterpurukan. Tinggalkan semua orang yang dengan sengaja melukai perasaanmu serta membuatmu kecewa. Kau bisa mencari orang baru yang terus mencintaimu atau membuatmu merasa bahagia. Contohnya aku. Taeyong ketua Jimin yang jago mempromosikan diri. Tapi masalah, aku masih tidak bisa terima. Aku masih merasa kesal setengah mati. Memang bukan yang pertama bagi Yen, tapi Yoongi melakukannya. Setelah ia menghayati Yen dengan kejam, membuat gadis itu merasa marah dan tak terima. Ingin rasanya mencekik leher orang untuk melampiaskan semuanya, seru Yen menggebu-gebu. Kau bicara seperti itu membuatku merasa ngeri, balas Taeyong. Takut dari sasaran amukan gadis itu. Yen menghela nafas dalam. Aku sangat kesal, teriaknya setengah menjerit. Kemudian rohnya berubah menjadi kembali sedih. Mood swingnya sukses membuat Taeyong geleng-geleng kepala. Serasa naik roller coaster. Kau mau aku bantu menghapus jejaknya? Kata lagi teringat dengan kejadian hari ini. Taeyong menawarkan diri. Bagaimana caranya? Tanya Yen penasaran. Dengan ucap Taeyong agak berbisik. Yen hanya bisa melongo mendengar ucapan Taeyong yang memang tukang modus.
Tak ada jawaban dari YN, ditolak ataupun diterima, Taehyung nekat mendekatkan pada YN yang masih ada di dalam pelukannya hingga pada akhirnya jarak itu terhapus. YN baru menyadari jika ia segila ini merasa nyaman oleh pelukan dan yang Taehyung berikan. Mengapa ia bisa senyaman ini dengan lelaki yang baru saja ia kenal? Apa mungkin ini efek samping dari gagal menikah? Kaca mobil diketuk dari luar. Taehyung dan ia secara refleks saling menjauhkan diri satu sama lain. Penjual kue kenari tanpa sengaja mengganggu momen di antara mereka berdua. Taehyung menurunkan kaca jendela mobil. Bersamaan dengan itu, ia bisa melihat anak dari penjual kue kenari yang sudah ia kenal tersebut menyuingkan senyum jahil. Itu ekspresi anak laki-laki tersebut berubah menjadi terkejut. Hyung hidungmu mimisan. Yan yang terkejut buru-buru melihat ke arah Taehyung dan menyodorkan selembar tisu. Kenapa Papa bisa mimisan? Apa sakit? Serunya. Tidak, aku baik-baik saja, balas Taehyung setelah menyeka hidungnya. Benarkah kalian masih merasa tak yakin? Iya, sudah biasa seperti ini. Taehyung membalas dengan senyum, tetapi mengumpat dalam hati. Mengapa tubuhnya tak bisa diajak berkompromi? Kenapa diantar kemari, padahal aku bisa mengambilnya sendiri? Tanya Taehyung merasa tak enak pada anak tersebut, karena pelanggan mereka masih banyak, tapi harus dapat mengantar pesanan Taehyung. Pesanannya sudah siap dari tadi, tetapi Taehyung tak kunjung datang untuk mengambilnya. Jadi apa memintaku untuk mengantarkan? Jelas anak yang baru berusia 16 tersebut. Kalau begitu terima kasih, balas Taehyung sembari menerima pesanannya. Taehyung tahu anak itu pasti sudah melihat apa yang baru saja ia dan ia lakukan dalam mobil. Tak berlama-lama ia segera menyodorkan uang pada anak tersebut. Bukankah Hyung sudah membayarnya? Tanyanya heran. Itu uang saku untukmu. Senyuman itu segera mengembang. Terima kasih Hyung. Uang ini akan aku tabung saja. Kau pandai menabung ya. Taehyung selalu pada anak muda yang bijak dalam mengeluarkan uang. Tabungan ini untuk biaya menikah kelak. Secara kompak dahi Taehyung dan Yan berkerut heran. Tapi kau masih 16 tahun, gumam Taehyung. Memang bagus memikirkan biaya pernikahan sejak jauh-jauh hari, tapi masalahnya ini masih terlalu jauh. Tidak apa-apa, aku akan menikahi kekasihku setelah kami lulus SMA, balas anak tersebut. Tidak boleh, setidaknya kau harus lanjut kuliah terlebih dahulu kemudian mendapatkan pekerjaan sebelum menikahinya. Sudah Taehyung tak terima, seolah-olah ia adalah ayah dari kekasih anak tersebut. Kenapa harus seperti itu? Tanya anak itu sama tak terimanya. Karena hal itu akan membuat hidupmu berjalan sebagaimana mestinya. Kau tidak akan membawa kekasihmu dalam keadaan susah dan serba kekurangan. Jelas Taehyung. Yan tidak tahu mengapa Taehyung justru menanggapi ucapan anak tersebut dengan serius. Terkadang tingkah Taehyung memang membuat Yan bertanya-tanya. Kalau kami sudah ditakdirkan bersama, tidak ada yang bisa dilakukan selain mengikuti arus sekalipun kami harus menikah di usia 18 tahun. Anak itu masih nekat dengan keyakinannya. Taehyung hanya bisa terpuji dan bahkan aku yang sudah berusia 30 tahun saja belum menemukan jodoh. Yang pasti bohong, suara tersebut. Kekasihmu kan ada di sebelah. Senyum Taehyung segera mereka. Doakan saja semoga ini mau menerimaku. Semoga kalian berdua menikah bulan depan, ucapan tersebut asal bicara. Ia tak bisa berkata-kata mendengar obrolan dua lelaki berbeda usia tersebut. Beruntung setelahnya, apa dari anak tersebut memanggilnya untuk kembali hingga obrolan mereka berhenti sampai di sana. Kau ingin kita langsung pulang ke rumahmu? Tawar Taehyung sembari menaikkan kaca jendela mobil. Mari mampir makan dakbal terlebih dahulu, balas Yan. Rasa pedas bisa membuatku menghilangkan rasa stres. Taehyung mengangguk setuju dan segera tancap gas. Cuma pesan dakbal 2 porsi, ucap Yan setelah mereka sampai di rumah makan langganannya. Ia kemudian duduk di sebuah kursi diikuti oleh Taehyung. Bukankah makanan ini terasa pedas? Tanya Taehyung dengan ekspresi ragu. Sangat. Coba turunkan sedikit. Apanya? Level kepedasannya, balas Taehyung. Percayalah padaku, level kepedasan yang aku pesan ini sudah terasa sangat pas di lidah, tolak Yan. Itu akan membuat perutmu menjadi sakit. Aku tidak peduli. Cuma bisa aku memesan yang level pedasnya hanya setengah saja, tanya Taehyung.
Ian sudah pasang ekspresi datar mendengar pertanyaan Taehyung. Ah tidak, aku pesan yang tidak pedas sama sekali saja, lalatnya kemudian. Opa hentikan. Kalau kau tidak bisa memakannya, tidak perlu memaksakan diri. Temani aku saja sudah cukup, ucap Ian. Aku juga penasaran dengan rasa dakbal. Selama ini aku hanya melihat Jungkook memakannya, tapi tidak pernah mencicipinya secara langsung. Balas Taehyung. Aku tidak mau tanggung jawab jika besok kau sampai sakit perut. Apa kamu khawatirkanku? Terima kasih karena sudah perhatian. Ian dengan membalas jawaban Taehyung sudah terlanjur malas. Ini pasti enak sekali. Seru Ian setelah makan favoritnya tersaji di hadapannya. 10 menit kemudian berserta dengan 5 kaleng minuman bersoda. Kenapa minumannya banyak sekali? Apa cuma salah meja? Tanya Ian heran. Tidak salah, aku memang sengaja memesan banyak karena takut lidahku terbakar. Balas Taehyung. Lihat seram sekali warna kuahnya sampai merah menyala. Ian sudah melirik sinis ke arah laki itu bagaimana bisa ia berkata seram pada makanan favorit Ian. Coba saja terlebih dahulu, siapa tahu rasanya cocok dengan seleramu. Ian menawarkan, mata menyerah sebelum Taehyung mencoba. Ian makan sesuap, kedua matanya terpejam menikmati sensasi pedas di mulutnya yang terasa enak. Taehyung juga mencoba sesuap, namun keringatnya sudah mengalir deras dan menghabiskan 3 kaleng minuman. Apa payah sekali, tapi Taehyung masa bodoh. Makan sesuap lagi, habis 2 kaleng minuman. Bibirnya sudah tampak bergetar menahan sensasi terbakar di sana. Ia bahkan tak bisa duduk dengan tenang. Yana, apa? Bisakah kau berbagi minuman padaku? Ambil saja, balasnya dengan entengnya. Masih asik makan. Nanti aku akan pesankan yang baru. Tidak perlu. Memangnya kau tidak merasa pedas? Tanya Taehyung heran. Justru ini kurang pedas. Taehyung menganggap tak percaya. Mungkin bukan hanya perasaannya yang mati rasa, melainkan juga lidahnya. Opa, keluar sebentar. Di dekat kedai ini ada sebuah minimarket. Pergilah untuk membeli susu di sana agar rasa terbakar di lidahmu berkurang. Ucap yang memberikan saran karena tak tega melihat Taehyung yang kepedasan. Taehyung mengangguk setuju dan pamit pergi. Beberapa saat kemudian ia kembali dengan keadaan yang lebih tenang meskipun kulitnya masih terasa terbakar. Lelaki itu masih memegang botol susu yang isinya telah ia minum sebagian dan menyerahkan 1 bungkus coklat pada Yen. Aku dengar coklat bisa memperbaiki mood seseorang. Ucapnya menjelaskan alasan mengapa ia memberikan itu pada Yen. Terima kasih, balasnya menerima. Kau sadar tidak kita sudah sejauh ini tapi belum saling mengenal satu sama lain. Benar juga, bahkan tadi mereka sudah saling berpelukan dengan saling menempel di dalam mobil. Agar cepat saling mengenal satu sama lain. Bagaimana kalau kita saling melempar pertanyaan secara bergantian? Tanya saja apa yang ingin kau ketahui tentangku, begitu pula sebaliknya. Jelas Taehyung. Baiklah, balas yang setuju. Siapa nama lengkapmu? Taehyung memulai duluan. Jungyeon, kalau apa? Kim Taehyung, balas Taehyung. Berapa usiamu? Sekalian tanggal lahir. 28 tahun. Lahir tanggal 6 Maret. Pertanyaan yang sama untuk aku, Pak. Usiaku 30 tahun, lahir tanggal 30 Desember. Kau asal orang sini. Ia membahas dengan anggukan. Apa dan Mama juga, kami tidak pernah berpindah-pindah. Taehyung mengangguk paham. Apa punya berapa saudara? Dari Apa dan Mama, hanya 2 bersaudara, aku dan John Jungkook. John Jungkook itu adikmu? Tanya yang penasaran karena Taehyung pernah bilang ia mirip dengan adiknya. Iya, sebenarnya kami saudara kembar, tapi non identik. Jika ada kesempatan, aku akan mengenalkannya padamu. Kalian pasti akan merasa cocok karena mirip. Taehyung menyesap sisa susunya hingga habis sebelum kembali bercerita. Sesaat setelah kita lahir, Apa dan Uma memutuskan untuk berpisah. Aku ikut Uma, sementara Jungkook bersama Apa. Kalau kau anak tunggal. Iya, Uma bilang biaya hidup mahal. Jadi punya 1 anak saja sudah cukup. Jelas Yen. Ajar itu alasannya, padahal sebenarnya bagus kalau kau punya saudara kandung. Kenapa begitu? Tanya Yen penasaran. Rugi sekali Apa dan Uma hanya punya 1 anak. Rugi kenapa? Bukankah aku beruntung karena menjadi prioritas mereka? Kemudian tak mengerti. Bibir mereka unggul, buktinya kau yang kini sudah tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik.
Cinta sudah menyapa, jadi Taehyung menggunakan segala cara untuk modus pada Jung Yeon. Gemas sekali bahas Yeon agak sebal, padahal ia sudah menanti jawaban yang serius dari Taehyung. Oh ya opa, ya cantik. Ekspresi Yeon langsung berubah datar. Modus Taehyung jalan terus tanpa putus. Tidak jadi, balas Yeon sebal. Bahwa Taehyung lepas melihat raut sebal gadis itu. Tanya saja, aku akan menjawab semuanya dengan bersungguh-sungguh. Kemarin saat aku menginap di rumahmu, aku tidak melihat orang tuamu ada di sana. Sekarang aku sudah tahu alasannya, karena mereka tidak tinggal bersama sejak awal. Jadi yang tinggal bersama dengan kalian saat ini siapa? Apa atau Oma? Tanya Yeon. Tidak dua-duanya, hanya aku dan Jungkook. Apa di Hawaii, sementara Oma di Maldives. Kami pindah ke sana saat aku berusia 14 tahun. Oma menikah lagi di sana, kemudian aku memiliki 2 adik perempuan. 4 tahun kemudian aku memutuskan untuk tinggal bersama Jungkook di sini. Kabar terakhir yang aku dengar, Oma sudah kembali bercerai. Sementara apa hingga saat ini belum memiliki keinginan untuk menikah lagi. Padahal aku dan Jungkook tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Bagi kami yang terpenting adalah apa dan Mama bisa merasa bahagia. Cerita hidup Papa seru sekali untuk disimak, lain dengan jalan hidupku yang terasa monoton, kemudian aku ingin mendengarnya, balas Taehyung. Aku tunggu dengan banyak penyesalannya, seharusnya tidak boleh aku lakukan hanya karena keadaan ekonomi keluarga kami cukup sulit saat itu. Kenapa Papa tidak bisa menghasilkan banyak uang? Mengapa Oma tidak mengerti apa keinginanku? Aku benar-benar tidak pernah merasa bersyukur. Lalu 12 tahun selanjutnya hidupku diwarnai oleh kehadiran Yoongi. Sudah selama itu kami melewati waktu bersama, namun berakhir dengan sia-sia, ucap Yeon dengan raut sedih yang tak bisa ia tutupi. Yeon, aku harus yakin di balik cobaan yang tengah kau hadapi saat ini akan ada kebahagiaan besar yang menantimu di ujung sana. Kau hanya perlu bersabar dan ikhlas menerima semuanya. Ibu Taehyung. Iya Opa, balas Yeon dengan senyum tipis. Sebenarnya ada yang membuatku penasaran padamu hingga saat ini. Sejak kejadian malam itu, setelah kau menolongku, aku pikir kita tidak akan bertemu lagi. Tapi ternyata kau terus saja datang menghampiriku. Di mana seharusnya aku yang datang untuk mengucapkan terima kasih, jelas Yeon. Sudah aku katakan kau mirip dengan Jungkook. Hal itu yang membuatku penasaran ingin semakin mengenalmu. Bagaimana bisa kau mirip dengan seseorang lagi? Tanya Yeon penasaran. Kau punya fotonya kan? Aku ingin melihatnya. Semirip papaku dengan adikmu. Taehyung mengeluarkan ponselnya, mencari foto Jungkook di sana, dan memperlihatkan pada Yeon setelah ia menemukannya. Opa, lalu Yeon setelah beberapa saat ia memperhatikan foto Jungkook dengan seksama. Dari segi apa kau bisa menganggapku mirip dengan adikmu? Ini bahkan tidak mirip sama sekali. Memang bukan dari segi wajah yang terlihat mirip, jawab Taehyung. Lantas mengapa Taehyung menuruti permintaan Yeon yang ingin melihat wajah Jungkook jika memang bukan dari segi wajah mereka yang mirip? Terkadang Taehyung memang di luar nalar. Ada saat dimana aku merasa kau dan Jungkook memiliki vibe serupa, hingga aku bisa melihat sosok adikku ada pada dirimu. Secara otomatis rasa sayang dan ingin melindungi itu muncul. Juga rasa marah ketika ada orang lain yang menyakitimu. Aku tuh merasa sedih saat kau sakit ataupun terluka, jelas Taehyung. Jika Taehyung bicara seperti ini, hanya sekedar gombal semata, itu sangat parah, karena sudah berhasil membuat Yeon merasa terharu. Taehyung akan terkena karma jika ucapan tersebut tidak murni dari dalam hati, karena Yeon sudah hampir menaruh harapan besar. Baru kali ini Yeon gampang dekat dan percaya pada orang asing. Sifat Taehyung sangat aneh, namun bisa membuat Yeon merasa nyaman. Jadi Jung Yeon harus bagaimana?